Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, bagaimana keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan kelompok kami peserta Latsar CPNS Angkatan 11 PPSDM Regional Bandung, kelompok 2. Terdiri dari Sri Anissa Ahli Media Keperawatan, saya sendiri. Yang kedua rekan saya Fitriah Rahadian Ahli Media Keperawatan. Dan satu lagi rekan saya Nunung Kurniasi Ahli Media Keperawatan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait branding millennial project, yaitu generasi milenial untuk ASN profesi on-call. Generasi milenial merupakan generasi penerus yang akan menjadi tulang punggung negara. Di era revolusi industri, generasi milenial yang berkualitas sangat diperlukan. Karena itu, perlu manajemen pengelolaan ASN yang baik untuk mendapatkan ASN yang berkualitas. ASN di sini tidak hanya kognitifnya saja yang diperlukan, namun sikap dan keterampilannya juga harus diperhatikan. Seperti dalam pelayanan publik, dengan ASN yang berkualitas dan profesional, maka penerapan whole of government akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tokoh branding Millennial Project yang kami pilih adalah seorang ASN dengan inovasi yang beliau temukan pada bidang keahliannya. Beliau adalah Jaya Setiawan Gulo, seorang ASN yang kini menjabat sebagai Communication Specialist pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sebelumnya, beliau bekerja di kantor Bea dan Cukai Kuala Namu sebagai Senior Public Relations Officer. Beliau lahir di Pematang, Sumatera Utara pada tanggal 8 Mei 1990. Inovasi yang beliau ciptakan adalah sebuah aplikasi Custom Declaration Online atau disebut juga dengan CD Online. Dan berikut adalah pemaparan untuk lebih jelasnya dari Jaya Setiawan Gulo. Aplikasi Customs Declaration Online atau CD Online ini adalah suatu aplikasi yang terintegrasi untuk para penumpang yang ingin datang ke Indonesia, khususnya melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan adanya aplikasi ini, mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih simpel, mudah, terpercaya, dan gratis, dan lebih transparansi lagi sewaktu mereka akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk pengisiannya, mereka bisa mengisi sesaat sebelum sampai di Indonesia. Jadi begitu setelah mendapatkan flight number-nya, mereka bisa mengisi di aplikasi maupun yang ada di browser di handphone mereka. Begitu sampai di sini, mereka bisa langsung men-scan aplikasi tersebut, barcode-nya kepada petugas, dan akan langsung diproses. Dan integrasi dari aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga untuk pemeriksaan barang-barang penumpang internasional. Setelah itu akan diproses apabila para penumpang itu akan membayar tax atau pajak, dan kemudian pembilingannya akan mendapatkan kode billing yang terintegrasi dengan mobile banking, bisa dibayar juga melalui teller, ATM, maupun langsung di mesin-mesin edisi. Jadi ini akan membantu para petugas lebih mudah lagi dalam pelayanan, sekaligus mendapatkan dua sisi efek. Yang pertama, tidak akan ada lagi produksi kertas manual Customs Declaration, sehingga tidak akan ada lagi proses packaging, tidak akan lagi delivery, tidak akan ada lagi arsip, sehingga akan mengurangi produksi kertas yang nantinya akan mengurangi proses permintaan akan kertas. Yang kedua, dari sisi biaya, untuk di Bea Cukai Kuala Namu sendiri, untuk penyediaan kertas Custom Declaration manual itu membutuhkan miliaran rupiah hanya untuk di Bandara Internasional Kuala Namu. Kita bisa bandingkan apabila seluruh kantor Bea Cukai yang ada di Indonesia menggunakan Custom Declaration Online ini, akan bisa menghemat puluhan miliar anggaran pengeluaran APBN dari negara. Manfaat dari CD online yaitu dari segi biaya dapat menghemat biaya penyediaan kertas yang mencapai 2 miliar lebih per tahun di Bandara Kuala Namu dan sebanyak puluhan miliar lebih per tahun untuk seluruh bandara di Indonesia. Dari segi kertas, mengurangi produksi kertas untuk forum CD yang berdampak pada berkurangnya proses packaging, delivery, dan kearsipan.
Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan penerapan pada aspek manajemen ASN yang dilakukan oleh Jaya Setiawan Gulo, yaitu sebagai ASN, beliau memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui inovasi penemuannya. Kemudian, pada aspek whole of government, beliau mengkoordinasikan penemuannya ke beberapa kota di Indonesia, seperti Bali, Makassar, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, yaitu pada aspek pelayanan publik, beliau dapat menerapkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.